Jadi gini, saya kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke dana antara. Ternyata nggak nutup tuh. Pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 703.000 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa visual nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu, kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, dirjen pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin ya, dirjennya dari sini. Nah, tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia ngelihat saya, tapi dok penting. Nah itu sarapannya apa Pak pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar, yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya, tim 10 dari LNSW udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya, dengan analisis yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul. Dengan data yang lebih lengkap, kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga di banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan batak apa? Barang bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya, kata orang yang sudah insaf, itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing, bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai negara. Adapun kronologis perkaranya sebagai berikut. Pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Januari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023. Jadi periode wajib pajak ini, PT WP ini melaporkanlah untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023, dilaporkan di tahun 2025. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena kantornya ini berada di Jakarta ya, di wilayahnya gitu, di wilayah kantor KPP Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan bayar. Jadi ini sudah dibayar, tapi dicek ulang, kemudian ada potensi kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar. Jadi setelah dihitung ya oleh tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ini, bahwa PBB untuk PT WP ini
kekurangan, gitu ya, kurang membayar 75 miliar. Seperti itu ya. Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PTWP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PTWP. PTWP, Anda ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah, kemudian dari PTWP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PTWP, itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PTWP melakukan pembayaran pajak all in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar, kemudian disanggah tidak 75 miliar, gitu kan? Sampailah turun, gitu ya, oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah, Anda PTWP membayar all in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar. Jadi dijumlahkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ ya. Tawar-menawar di situ, turun 60 miliar. Hilang 60 miliar kan, seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%. 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PTWP ini 8 miliar. Seperti ini ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk pi ya saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PTWP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PTWP ini. Nggak sanggup dia bayar fee 8 miliar, sanggupnya hanya 4 miliar, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PTWP 15,7 miliar. Nah, tadi kan bargainingnya 23 miliar all in. Jadi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, 8 miliar permintaan fee-nya. Ya gitu, karena si oknum ini sudah nurunkan ya, dari 75 miliar turun sampai 15. Tapi akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PTWP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal ya, pemberitahuan awal 75 miliar ini, kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu 75 miliar, berarti sudah hilang. Tadi seperti disampaikan sudah hilang, kehilangan negara itu sekitar 80% ya, seperti itu.
Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu. Dibukukan atau keluar bisa pertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PTWP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Ya, dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PTWP ini seolah-olah meng-hire PT NBK. Ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya, konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PTWP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut di PTWP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum tadi saudara AGS ya, yang walaupun minta di awalnya adalah 8 miliar ya, seperti itu.